podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Sulbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IndiHome, Telkom Telkomsel Sulbar dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Tina dalam podcast IndiHome Ngobrol bareng bikin senang. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber yaitu Executive Vice President Telkom Regional 7 Bapak Agus Yuda Basuki. Halo Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan selalu semangat. Wah, selalu semangat ya. Iya. Tentu aja selalu semangat. Nah, Sobat IndiHome dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengulik sedikit tentang pribadi Bapak Agus Yuda Basuki. Kita mulai dulu Bapak ya. Pak, Bapak udah jadi Executive Vice President Telkom Regional 7. Bisa diceritakan Bapak sebelumnya Bapak tugas di mana? Kemudian udah berapa lama jadi EVP? Ya, saya bekerja di Telkom itu sejak tahun 1991. 91. Ya, Udah jadi lama. sudah berapa tahun ya? Sudah 31 tahun ya. lebih duluan Bapak daripada saya lahir. Ya, sudah cukup lama. Dan pengalaman dinas pertama di Jakarta. Jakarta 8 tahun, pindah ke Papua 3 tahun, pindah ke Manado 11 bulan, ke Makassar lagi, ke Papua lagi, ke Makassar lagi. Wow. Ya, jadi 23 tahun ada di KTI dan sudah bekerja di beberapa bidang. Jadi sebelum saya menjadi EVP, saya deputy EVP bidang marketing, Direktur 7 tahun 2019 dan 2021 baru mendapat kepercayaan untuk menjadi EVP. Oh, luar biasa. Nah, Pak, saya mau nanya nih, kesan Bapak menjadi salah satu karyawan BUMN Telkom, sekelas Telkom nih Pak ya, perusahaan yang wah kita udah tahu luar biasa banget ya. Bapak gimana sih rasanya Bapak? Ya mungkin Sobat IndiHome yang ada di seluruh dimanapun yang udah bergabung di sini mungkin mau tahu gimana sih Bapak experience-nya selama bergabung dengan Telkom Indonesia ini? Ya, jadi spirit kita bekerja itu kan bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah ya, tapi juga bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Kalau lingkungan kita yang besarnya kan negara Republik Indonesia kan gitu. Dan bukan kebetulan ya, Telkom ini punya purpose ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat Indonesia. Jadi kita merasa sangat bangga lah bekerja di Telkom. Kita bisa membantu masyarakat misalnya untuk bisa bersilaturahmi melalui layanan kita kan, baik melalui voice, melalui video juga kan. Hebat kan Telkom ya? Iya, luar biasa banget. Dan Telkom juga ada program-program yang sering membantu masyarakat Bapak ya, masyarakat maupun di pelosok sampai pelosok Bapak ya dibantu dengan Telkom juga membangun seluruh jaringan sampai pelosok-pelosok Bapak, tidak hanya daerah perkotaan saja ya Bapak ya, luar biasa. Pada saat saya di Papua, kami membangun jaringan fiber optik sampai Tembagapura. Tembagapura itu pertambangannya Freeport yang di dalam, di gunung. Wah, luar biasa sekali. Makanya jempol deh buat Telkom Indonesia. Bapak, saya mau nanya lagi nih, hobinya Bapak apa sih Pak? Hobi saya banyak, tapi yang bisa dikerjakan terbatas, karena waktu juga terbatas kan. Jadi main bola menjadi hobi juga, kemudian main golf juga hobi, bonsai juga saya hobi. Jadi hobinya banyak. Hobinya banyak. Oh iya. Kita karena tadi Bapak menyebutkan salah satu hobinya adalah bola. Nah, sekarang kan euforia Piala Dunia Qatar 2022 nih Bapak. Kita bahas dikit Pak ya, boleh ya? Boleh. Biar Sobat IndiHome yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, ini kita nanya Pak EVP nih tentang bola dulu ya. Jadi bahas dikit lah masalah bola. Nah, Pak, Piala Dunia Qatar 2022 ini udah digadang-gadang. Bahkan udah jelas sih Pak, Piala Dunia yang persiapannya luar biasa mahal banget gitu Pak. Menurut Bapak gimana sih Pak tentang persiapannya Qatar ini dalam menghadapi Piala Dunia? 10 tahun loh dipersiapin Pak. Iya. Kalau saya melihat wajar ya, negara punya kemampuan ekonomi yang besar, mengalokasikan budgetnya untuk kegiatan Piala Dunia yang luar biasa. Karena olahraga sepak bola itu menurut saya bukan hanya sekedar olahraga, tapi itu sarana untuk mempersatukan bangsa-bangsa ya menurut saya.
Ya, jadi sangat wajar dengan cita-cita yang begitu besar mempersatukan bangsa-bangsa. Sekarang ini kan masih ada peperangan-peperangan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya sepak bola ini orang jadi merasa untuk apa kita berperang lagi. Iya, iya. Lebih baik main bola kan gitu Iya, ya. iya, benar. Jadi perlu diinformasikan lagi ke sobat IndiHome Little Susebar. Jadi Qatar adalah salah satu Piala Dunia yang persiapannya tuh mahal banget Pak ya, Iya. dengan 220 miliar dolar. Ya, billion dollar atau sekitar 3.400 triliun. Luar Iya. biasa. Jadi mereka membangun 8 stadion yang semuanya ber-AC, luar biasa, memanjakan seluruh pecinta sepak bola di seluruh dunia. Nah, Bapak, saya mau nanya lagi, untuk Piala Dunia 2022 ini Bapak yang diselenggarakan di Qatar, Bapak menjagokan timnas mana sih? Kita masih dalam tahap observasi. Observasi. Seru nih kayaknya nih, seru nih. Iya kan? Iya, karena 4 tahun yang lalu kan sebenarnya kalau kita lihat antara untuk menilai bagaimana keunggulan satu tim ini, kita biasanya menilai siapa pemain yang ada di situ. Iya. Kita melihat pemain-pemain bintangnya siapa di situ. Tapi ternyata kan nggak bisa juga. Iya. Kita melihat Argentina ada Messi, ternyata buktinya kalah sama Saudi Arabia. Iya, Pak. Makanya saya tidak mau buru-buru menentukan siapa ini bakal menang. Iya, Kita lihat dulu ini beberapa pertandingan ini, kira-kira siapa yang terbaik ini. Nah, itulah nanti kita bisa jagokan. Iya. Kalau perlu mau taruhan di semifinal atau di final ya. Ya, di Perlu situ mau- bisa. Iya. Iya, Sekarang nggak buru-buru. Kita udah menjagokan ini, ternyata nanti di babak penyisihan dia gugur. Iya. Masa kita mau milih yang lain lagi? Berarti pelin-pelan. Iya, kalau zaman dulu kan Pak, Piala Dunia sebelumnya tuh orang langsung menjago, Argentina nih menang. Kalau Argentina. sekarang emang nggak bisa ditebak ya Pak ya. Iya, Argentina beli kaos Argentina. Ternyata penyisihan Argentina bubar. Terus kaosnya mau tak apa? Mau nonton Iya, lagi iya, ke tempat nobar, malu juga kita. Malu ya Pak. Iya, karena memang nggak bisa diprediksi Pak. Seperti orang bilang bola itu bunda. Jadi nggak Iya. tahu Messi mau Ronaldo ya bisa jadi ya Pak ya, bisa Iya. jadi menang, bisa jadi kalah, emang nggak bisa ditentukan. Nah seperti kemarin Pak ada 2 timnas yang sudah tumbang lah ya Pak di tangan timnas yang sama sekali tidak Iya. dijagokan. Ya pertama Argentina yang dikalahkan dari Arab Saudi, sampai Arab Saudi tuh hari Rabu kemarin libur nasional, luar biasa Iya, banget iya, ya. Kemudian ada itu Pak, seluruh pemainnya dikasih Kasih Rolls Royce. mobil mewah, gila, benar-benar top Iya. lah. Kemudian ada semalam pertandingan Jerman Jerman dengan lawan Jepang. Jepang itu benar-benar jadi banyak yang kalah taruhan nih Bapak. Jadi timnas-timnas yang benar-benar dijagokan malah kalah di tangan Iya. timnas yang ya dikit banget lah ya Pak ya Sebenarnya penggemarnya. bukan timnas yang kalah itu tidak bagus. Dia tetap bagus, tetapi lawannya lebih bagus. Iya, iya. Jadi Iya. pemain yang handal pun belum tentu bisa memenangkan timnas ya Pak ya. Betul. Iya. Oke, saya mau nanya lanjut tanya lagi Pak. Kan kemarin tuh Prancis juara ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak, saya mau lihat pandangan Bapak lah. Di luar Bapak menjagokan siapa, Iya. Prancis masih tetap bisa nggak mempertahankan gelarnya Pak tahun ini? Kemungkinan itu bisa, tapi bisa juga nggak bisa lagi. Iya, karena setelah 4 tahun berjalan ini kan setiap negara berlomba-lomba juga untuk menjadi pemenang. Kenapa Jepang menang lawan Jerman meskipun dia babak pertama kan? Ya. Jerman luar biasa, secara postur tubuh dia menang. Ya, pengalaman lebih lama lah bermain di Piala Dunia. Tapi semangatnya negara kayak Jepang itu ya ternyata nggak bisa membendung semangat untuk menangnya Jepang. Nah, di antara tim-tim yang lain jangan-jangan ada yang seperti itu juga. Iya, jadi Siapa yang menyangka tadi malam Jepang bisa menang? iya. Tapi Itu menurut kan. Bapak, mungkin kan banyak orang bilang nih Pak, itu karena ini di Qatar panas gitu ya. Beda kalau di negara-negara sebelumnya. Ya, Menurut ya. Bapak gimana? Apakah perbedaan iklim dari Eropa ke Qatar mungkin ada pengaruhnya juga Bapak? Ya saya kira ada ya pengaruhnya. Kalau orang gunung main di laut kan pasti dia rasa panas gitu kan. Ya. Tapi seharusnya kan sudah tahu bahwa kita akan bermain di pantai. Pasti mereka sudah mempersiapkan diri. Iya. Oke Pak. Nah, selama Piala Dunia 2020 ini kan Pak euforianya besar banget. Orang sampai berbondong-bondong tuh. Kita tuh di IndiHome TV ada paket video Pak. Iya, Nah, itu kemarin di Sulselbar tuh banyak banget Pak yang langsung Iya. add-on Iya, ke iya. paket video itu. Nah, Bapak udah Iya dong. berlangganan? Kan sudah nonton. Oh, udah nonton ya. Gimana Pak? Saya mau nanya experience
experience-nya Bapak selama menggunakan itu video.com itu? Kalau video ya secara layanan pasti bagus, tetapi kita di Telkom ini punya PR bagaimana proses registrasi aktivasinya itu bisa lebih cepat gitu. Karena saya mengalami sendiri pada saat kita melakukan aktivasi video itu agak lambat. Tapi mungkin juga karena pada saat itu Iya. menjelang pembukaan ya, jadi memang lagi banyak yang Iya, Pak. mencoba Lagi untuk banyak, aktivasi yes. video. Ya, oleh karena itu kita juga mempersiapkan diri. Ya, jadi di beberapa tempat bahkan secara nasional sudah ada poskonya untuk menangani Wow, komplain luar biasa. Indom ini. Ya, karena sehari aja di Sorong kemarin sehari yang melakukan registrasi itu ada 500 di Sorong saja. Apalagi mungkin di Papua lebih besar, di Sulut Malu lebih besar. Jadi kita harus siap melayani keinginan masyarakat untuk bisa menonton Piala Dunia melalui video. Iya, Ya. iya. Sampai diadain posko ya, Pak ya? Ada posko untuk mengawal layanan video ini. Jangan Iya. sampai pelanggan yang sudah sangat antusias pengen nonton ternyata tertunda. Luar biasa Gitu. sekali Telkom Indonesia dalam melayani seluruh pelanggan di seluruh Indonesia ini. Iya. Oke, Bapak, saya balik lagi Pak ke Telkom Little Susulbar. Saya ingin tahu nih, mungkin sobat IndiHome Little Susulbar atau karyawan Telkom Group Little Susulbar ingin tahu pandangan Bapak terhadap Little Susulbar dan harapan Bapak ke depannya untuk Little Susulbar. Iya. Witel Susulbar ini Witel unggulan. Yes. Ya, Witel unggulan dan sudah terbukti prestasi-prestasinya. Saat ini misalnya prestasi collection-nya selalu masuk 3 besar. Yang berlomba collection itu antara Witel Sulsel, Susulbar, Sultra. Kemudian kinerja sales-nya, kinerja revenue-nya juga bagus. Ya, bahkan kita berharap Witel Susulbar ini kan saat ini kelas C. Ya, masih kita era kelas A, B, C, ini kita di luar bicara transformasi ya. Kita berharap Susulbar itu segera naik ke kelas B, karena punya potensi yang besar. Nah, selain potensi di luar secara bisnis, tapi di dalam juga people-nya juga bagus-bagus. Para manajer di Susulbar ini kan bisa dikatakan hampir semuanya genuine. Masih muda-muda gitu ya, dan punya keunggulan yang lebih dibandingkan mungkin beberapa Witel yang lain. Nah, makanya Witel Susulbar punya potensi yang besar untuk bisa lebih maju lagi. Ya. Luar biasa sekali ya. Menurut Pak Agus, potensi yang dimiliki oleh Telkom Little Susulbar luar biasa dan makin bisa dikembangkan ya, Pak. Sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Dan lagi. semangatnya Little Susulbar tuh Pak nggak main-main, mereka militan, Iya. benar-benar. Dan kegiatannya juga bukan terbatas hanya kegiatan yang berhubungan dengan kedinasan. Teman-teman Susulbar ini kegiatan ekstrakurikulernya juga kan banyak. Kami kan pernah menerima kunjungan teman-teman dari Pare-Pare ini untuk main bola. Ya, main bola. Sampai Bola. ada ini, Susulbar FC Pak. Tapi sayang belum bisa mengalahkan kami. Nanti Pak, nanti. Masih ditahan seri ya. Iya. Nanti bisa tanding lagi nih Susulbar FC nih. Iya betul. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari Tina buat Pak Agus. Makin hari kan tantangannya semakin berat Pak untuk Telkom, di mana banyak provider pesaing kita, tapi kita berusaha selalu di depan lah Bapak, selalu di depan. Nah, kiat-kiat apa sih Bapak sebagai leader supaya jajarannya Bapak tuh tetap tangguh dalam menghadapi tantangan yang semakin hari semakin luar biasa berat ya Bapak ya. Pak, kiat-kiatnya apa Pak? Ya, kita di Timur ini punya modal yang besar untuk menghadapi tantangan itu, yaitu semangat yang tinggi, semangat yang militan, dan kekompakan. Itu modal kita di Timur ya. Dan kita juga harus punya punya persepsi bahwa setiap tantangan itu pasti menarik. Pasti menarik. Jangan menganggap tantangan sebagai rintangan, tapi tantangan ini harus kita anggap sebagai proses kita untuk bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu, setiap tantangan harus kita lihat peluang di baliknya. Tidak ada yang berdiri sendiri. Setiap tantangan ada peluang. Tidak ada tantangan, tidak ada peluang. Dan hanya orang-orang yang punya semangat tinggi yang bisa melihat peluang itu. Ya. Dan setiap tantangan tidak selamanya mudah untuk ditaklukkan. Kalau itu susah ditaklukkan, maka kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa di situ. Ya, jadi tidak pernah menyerah kan? Ya, benar. Bahkan pernah dosen saya bilang gini Pak,
orang rajin punya banyak cara, orang malas punya 1000 alasan. Nah, Iya. itu dia. Cocok Mi. Cocok. Baiklah, seluruh sobat IndiHome dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang-bincang singkat saya dengan Bapak Agus Yuda Basuki selaku Eksekutif Vice President Telkom Regional 7. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. untuk waktunya. Mudah-mudahan kita Tina. bisa bertemu lagi Pak ya di podcast-podcast selanjutnya. Iya. Baik, sobat IndiHome dimanapun Anda berada, saya Tina pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast IndiHome ngobrol bareng bikin seneng selanjutnya. See you. Mau nonton pertandingan World Cup 2022 sepuasnya? Temukan promo Early Bird paket FIFA World Cup 2022 di video melalui IndiHome. Caranya, pilih aplikasi video pada menu utama, klik banner FIFA World Cup Qatar 2022 atau pilih kontennya, pilih paketnya, lalu masukkan kode verifikasi atau OTP yang telah dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar. Setelah konfirmasi berhasil, kamu bisa nonton semua pertandingan World Cup 2022 sepuasnya. Ada juga cara lain untuk langganan paket ini. Pilih menu akun saya, klik aktifkan sekarang, pilih paket FIFA World Cup Qatar 2022, masukkan kode verifikasi atau OTP. Setelah verifikasi berhasil, selamat menonton! Nikmati semua 64 pertandingan World Cup di video. Buruan download dan langganan sekarang. Wujudkan bersama IndiHome. Podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar.